Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Manisnya Cinta episode 14. Layaknya orang yang kehilangan kewarasan, tanpa berpikir panjang, tanpa perhitungan, Aileen mencarinya. Berlari dari drom kembali ke kolam berenang. Kakinya begitu saja berlari secepat kilat ketika ia mendapati gelangnya tidak ada di dalam tasnya. Senja menyelimuti Seoul malam ini, tapi tidak menutupi jalan Aileen sedikit pun untuk mencari gelang itu. Matanya ia buka lebar-lebar mencari celah di setiap sudut kolam itu. Ia mencari sepasang gelang yang mungkin saja terjatuh di sana. Aileen mencari ke ruang ganti, tapi ia tidak menemukannya juga. Aileen beralih ke tepi kolam berenang. Ia buka lebar-lebar matanya. Mentari senja yang hampir tenggelam adalah satu-satunya penerangan baginya, dan ia berharap matahari itu digantikan oleh bulan yang sangat terang, sehingga malam ini tidak menyulitkannya untuk mencari gelang itu. Aileen gak tahu sejak kapan air mata merembes di sudut matanya. Ia terluka jika harus kehilangannya. Benda peninggalan ayah dan ibunya yang sewaktu-waktu bisa mengobati kerinduannya kepada mereka. Aileen enggak ingin kehilangan benda itu, sekalipun harus menyelam di kolam berenang ini. Aku harus mencarinya. Sekelebat pikiran itu membawa Aileen begitu saja masuk ke dalam kolam. Ia merasakan air menyelimuti dirinya, hingga tidak ada sedikit pun bagian di tubuhnya yang tidak basah. Ya, semuanya basah. Ia menyelam, terus menyelam, dan membuka matanya. Ia mencarinya hingga ke dasar kolam, dan Aileen merasa sudah gila dibuatnya. Ia menyelam ke dasar kolam dan tidak tahu cara kembalinya. Ia hanya terus dibuat gila oleh goresan luka karena kecerobohannya sendiri. Nafasnya sudah tidak bisa ia tahan. Aileen ingin naik, tapi aku gak bisa. Tiba-tiba Aileen menangkapnya, yaitu sepasang gelang itu duduk diam di dasar kolam berenang. Tangannya terus saja berusaha menggapainya, entah berapa banyak air yang tertelan. Tapi Aileen gak peduli. Aileen sudah melihatnya, kini hanya ia tinggal mengambilnya. Pandangannya menjadi buram, dadanya semakin sesak. Ia tidak bisa bernafas, jantungnya seperti ingin berhenti berdetak. Belum lagi kakinya yang tiba-tiba kaku, tidak bisa digerakkan. Kakiku kram. Apa aku akan mati di sini? Seseorang, tolonglah aku, jebal, gumam Aileen dari dasar kolam. Aileen menyentuh dadanya. Bernafas itu seperti apa sih? Kenapa aku lupa caranya bernafas? Tubuhku hampir menyentuh dasar. Aku harus bagaimana ini? Gumam Aileen memejamkan matanya. Ia seperti kembali ke memori saat kecil dulu ketika ia tenggelam. Apa? Tolong aku pasrah. Mungkin aku akan menyusul ayah dan ibu ke surga, gumam Aileen yang semakin melemah. Sayup-sayup mata Aileen menangkap sinar keemasan dari matahari yang terbenam. Sinar keemasan itu tertutup oleh sesuatu yang menyelam ke arahnya. Aileen pun tersenyum. Apa? Aileen merasakannya ketika tangannya memeluk Aileen dengan erat. Aileen hanya bisa merasakannya tanpa mampu membuka matanya. Perlahan Aileen benar-benar kehilangan kesadarannya hingga ia tidak bisa merasakan lagi dekapannya. Aileen kehilangan memori apa yang telah terjadi setelah ia tenggelam. Ia seperti dibawa ke tempat yang begitu tenang, hanya ada dirinya yang tersenyum bersama gelang di tangannya. Perlahan-lahan Aileen mampu merasakan dingin yang menusuk kulitnya. Ia kembali mampu menghirup udara sekelilingnya.
Di sisi kanan tubuhnya seperti mendapat setruman hangat dari tubuh seseorang yang menggendongnya. Aileen mengerjapkan matanya, berusaha keras melihat siapa yang menyelamatkannya tadi. "Terima kasih," ujar Aileen lemah. "Diamlah," ujarnya dengan suara bergetar. "Gomawo," ujar Aileen sangat lirih. Orang itu mengeratkan pelukannya ke pundak Aileen. Seketika saja mereka bermandikan cahaya yang berpencar dari lampu asrama. Sekujur tubuh Aileen basah, lalu Aileen menyadari satu hal lagi. "Gelangku," ujar Aileen. Gelang itu kini sudah ada di tangannya. Ia menangis terisak-isak dalam pelukan Darren. "Gomawo, jongmal gomawo," kata Aileen menangis di dalam pelukan Darren. Dan Darren hanya diam. Dia tidak menjawab Aileen sedikit pun, tampak matanya merah. Mata yang tidak pernah Aileen lihat sebelumnya. Dan Aileen pun yang tidak mampu mengartikannya karena banyak kemungkinan yang bisa saja semuanya bercampur menjadi satu. Antara khawatir, takut, kesal, dan bahagia karena berhasil menyelamatkan dirinya. Aileen berbaring di tempat tidur. Lemas masih menyelimuti dirinya. Sekuat tenaga ia berdiri untuk mengganti pakaiannya yang basah. Setelah selesai, Darren menyelimuti Aileen lalu memberikannya beberapa obat-obatan. Darren sudah tahu pasti demam akan menyerang Aileen dan tanpa berkata apapun Darren yang berlalu dari hadapan Aileen. Aileen memegangi lengan bajunya yang menutupi punggung tangannya. "Darren," panggil Aileen yang terdengar lemah, gemetar, dan lirih. Darren diam. Kepedihan itu terasa sangat terasa olehnya. Darren pun menoleh, matanya masih merah, tapi ia tidak mau menatap mata Aileen yang berlinang air mata. "Peluk aku," pinta Aileen. Darren pun menarik nafas panjang, lalu ia alihkan pandangannya pada Aileen. Lalu menenggelamkan Aileen dalam pelukannya. Begitu erat dan hangat pelukan itu. Pelukan seorang kakak seperti dulu saat Aileen menangis dan rapuh. Darren selalu bisa menenangkan Aileen hanya dengan memeluknya. Darren memeluk Aileen dengan sekuat tenaga. Karena itu dia selalu menguatkan Aileen. Menurut Aileen, Darren adalah sosok sahabat dan kakak yang begitu ia cintai. "Miane," ujar Aileen. "Buat?" "Ya maaf karena membuatmu khawatir." Aileen mengerlingkan sebelah matanya dan melingkarkan tangannya di pinggang Darren. Air mata Aileen merembes ke bajunya. Aileen menunggu hal yang seperti ini ketika dia terluka. Darren pun mengusap pelan-pelan kepala Aileen. "Mulai malam ini aku ingin memanggilmu Opa," ujar Aileen. Darren pun melepas pelukannya, lalu dia menempelkan tangannya di pundak Aileen sambil menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dari dulu, Aileen ingin mempunyai opa yang melindunginya, yang akan selalu ada ketika Aileen hampir celaka. Ketika Aileen bersedih dan terluka, tapi nyatanya Aileen dilahirkan sebagai anak tunggal. "Kamu mau kan jadi opaku? Ya meskipun umur kita hanya berbeda beberapa bulan aja," ujar Aileen. Darren diam, air matanya jatuh berpencar di pipinya. Aileen mengusapnya perlahan. "Nggak apa-apa opa, maukah?" kata Aileen. "Aku janji nggak akan membuatmu khawatir lagi." "Janji?" ujar Aileen mengacungkan jari kelingkingnya. Darren dengan ragu-ragu, dia hanya melihatnya lalu mengaitkan jari kelingkingnya sambil tersenyum kecil. Pasti merepotkan deh punya adik sepertimu," ujarnya kembali memeluk Aileen. "Jadi nggak mau nih?" tanya Aileen bercanda. "Aku mau jadi opamu, tapi kamu mau nggak ngabulin satu permintaanku?" tanyanya. "Apa?" tanya Aileen lagi. "Lupakan Jimin, berhentilah berharap padanya," ujar Darren.
Aileen tersenyum di balik pelukannya dan melepaskan pelukan itu. Maaf, aku nggak bisa melakukan yang satu itu. Karena tidak mungkin kan aku melakukannya, jawab Aileen. Dasar keras kepala, ujarnya. Bukan Aileen namanya, jika tidak keras kepala kan, Opa Sarangeo, ujar Aileen kemudian. Darren hanya diam, nafasnya terdengar lebih pelan. Mencintaimu sebagai opa dan teman adalah hal yang membahagiakanku. Jangan pernah meninggalkanku ya opa, ujar Aileen tersenyum. Baiklah, opa gak akan pernah meninggalkan adiknya sendiri. Itu sudah hukum mutlak. Dia menjawabnya dengan singkat. Bersambung.